Majelis Kehormatan Ketua Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terkait putusan soal syarat Capres-Cawapres. Anwar Usman diputuskan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Apakah dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akan mengubah pasangan Capres-Cawapres yang akan berkontestasi? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres menimbulkan kegaduhan jelang pemilu 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK didesak untuk meluruskan aduan terkait gugatan syarat usia Capres-Cawapres. Lalu, apa kata fakta? Sedikitnya ada 18 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke MK terkait dengan 6 isu. Namun putusan MK yang menambahkan norma baru, yakni yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, inilah yang paling banyak menuai laporan. 9 hakim MK menjadi sasaran laporan karena diduga melanggar kode etik. Namun dari 9 hakim, Anwar Usmanlah yang paling banyak dilaporkan. Lalu yang kedua ada Wakil Ketua MK Saldi Isra dan yang ketiga ada mantan Ketua MK Arief Hidayat dengan laporan terbanyak. Padahal Saldi Isra dan Arief Hidayat vokal menentang putusan kontroversial terkait batas usia Capres-Cawapres tersebut. Pelampiasan emosi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat saat membacakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, putusan MK nomor 90 menyudutkan kolega hingga membuka rahasia internal MK menjadi alasan keduanya dilaporkan. Namun akhirnya MKMK menyatakan terlapor Saldi Isra tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menerima 11 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim MK. Dari 11 pelanggaran, 3 poin menjadi perhatian masyarakat. Yang pertama, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan keluarga dari salah satu pasangan calon tidak mengundurkan diri pada saat memutuskan perkara. Kedua, Mahkamah Konstitusi dinilai sudah dijadikan sebagai alat politik. Dan yang ketiga, seolah adanya pembenaran dari 8 Hakim MK lainnya pada saat Anwar Usman mengambil keputusan terkait syarat usia Capres-Cawapres. Padahal posisi Anwar Usman syarat akan konflik of interest. Majelis Kehormatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia Capres dan Cawapres dalam sidang putusan hari Selasa. Ketua MKMK Jimli Asidik dalam amar putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. MKMK juga memutuskan 9 hakim MK melanggar etika secara kolektif terkait kebocoran informasi dalam rises rapat permusyawaratan hakim. Informasi, rahasia, RPH, dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup
praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim. 5 poin amar putusan yang dibacakan MK terkait pelanggaran Anwar Usman. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik, prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Pemilihan Ketua MK baru dilakukan dalam waktu 2 kali 24 jam. Anwar Usman tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan berakhir. Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara. Lalu apakah putusan Majelis Kehormatan MK ini akan berpengaruh terhadap putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres? Menurut Undang-Undang MK di pasal 10 itu diatur bahwa putusan MK itu final and binding. Kemudian Anwar Usman dinyatakan bersalah oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan kemudian diberikan sanksi pelanggaran etik, maka itu menyangkut hanya persoalan etika saja dia sebagai hakim. Tapi produk 9 hakim yang kemudian sudah diputus, yang memutus bahwa kaitan dengan batas usia ini sudah dimungkinkan di bawah 40 tahun itu ya itu tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sejak pendaftaran Capres-Cawapres dibuka, hingga kini KPU masih melakukan proses verifikasi sebelum penetapan pada tanggal 13 November mendatang. Apakah dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akan mengubah pasangan Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi? Saya Resa Nadia dan juru kamera Dimas Winardi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.